Oke, lanjut ya teman-teman. Sebentar saya siapkan slide-nya. Tadi saya ulangi seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini ketika menulis itu otak kita sudah tenggelam dalam tema penulisan. Saat itulah ada beberapa kata yang terlanjur menancap begitu dalam sehingga tanpa disadari penulis menggunakannya berulang-ulang. Untuk itu, bagi seorang editor dibutuhkan kejelian dan penguasaan padanan kata atau sinonim yang banyak. Editor juga harus mampu mengganti kata atau frasa yang terulang dengan padanan yang serupa tanpa mengurangi intonasi atau suara dari kalimat dan paragraf. Penyuntingan naskah disebut juga penyuntingan baris. Editor melihat potongan-potongan kalimat satu persatu, baris per baris kalimat. Kemudian dilanjutkan paragraf demi paragraf. Saat paragraf demi paragraf, editor juga harus mengetahui bagaimana ada kata penghubung antar paragraf tersebut. Kemudian memperbaiki dan menyempurnakannya, tetapi tidak mengubah substansi karya tulisnya. Ini biasanya yang sering terjadi. Tadi kalau sudah saya mencontohkan di awal kalimat kita tidak boleh menggunakan kata dalam, tapi karena sudah tertancap begitu ya di dalam hati atau di dalam otak kita, itu berkali-kali kita dalam tulisan ini, dalam artikel ini, maka dari itu dalam ini itu kita sering menggunakan kata dalam berulang-ulang. Itu contohnya. Tanpa disadari kejadian seperti itu, karena saat menulis itu kan kita seperti berbicara sendiri. Berikutnya, yang terakhir adalah proofreading. Sebelum buku dicetak, editor akan melakukan pemeriksaan dan penyuntingan terakhir. Biasanya masih saja ditemukan kesalahan ketik, kesalahan ejaan atau tanda baca yang hilang dan sebelumnya terlewatkan. Setelah itu, editor akan mengirimkan draft suntingan terakhir ini ke penulis untuk meminta persetujuan. Bila kita menjadi penulis itu, sebaiknya kita membaca ulang hasil suntingan terakhir ini. Meskipun kadang terasa membosankan karena harus membaca lagi dan lagi karya tulis sendiri. Proses ini sama seperti saat kita membaca kembali tulisan kita sebelum menekan tombol publish atau tayang di blog tulisan, begitu loh. Supaya tidak terjadi kesalahan ya, maka kan memang baik editor atau penulis itu harus cermat membaca berulang-ulang. Begitu. Nah, karena prosesnya ini tidak sekali dua kali, biasanya kan kita merasa bosan. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi di sini bagaimana proses teknik penyuntingan? Maka sering saya bilang kalau misalnya nanti Anda sudah menulis proposal atau menulis skripsi, saat tulisan Anda itu sampai ke pembimbing, nah seorang pembimbing itu bagaikan seorang editor. Bahkan lebih karena itu, karena pembimbing itu kan harus mengikuti alur pikir si mahasiswa. Nah, kalau memang baru mengirim sehari, 2 hari, kemudian minta cepat-cepat, itu menurut saya Anda tidak memberikan waktu seorang pembimbing untuk memahami tulisan Anda. Jadi sama ini seperti editor. Anda nanti bagaimana nanti menulis skripsi, terus Anda diibaratkan sebagai penulis, kemudian nanti berkali-kali Anda harus revisi tulisan Anda, itu kan seperti membosankan karena terus-menerus kita menjumpai hal yang sama. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Baik, semoga video ini bermanfaat. Nanti bagaimana proses perkuliahannya setelah ini akan saya jelaskan, mungkin kalau nggak di Google Classroom, di WA Group. Terima kasih.